Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita bersama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak kita mempersiapkan hati dan diri untuk dapat bersama mendalami, merenungkan kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Mari saat ini kita satu dalam doa sebelum bersama kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, bukalah pendengaran, pikiran dan hati kami, dan terangilah dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mendengar kebenaran dan memahami kehendak-Mu di dalam firman yang dibacakan dan diberitakan, sehingga oleh tuntunan Roh Kudus-Mu juga kami dapat mewujudkannya dalam kehidupan setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, saya mengundang kita berdiri untuk bersama kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Bacaan Alkitab hari ini sebagaimana firman Tuhan dari Ratapan 1. Ratapan 1 ayatnya yang pertama hingga ke-17. Ratapan pasal 1 ayat pertama hingga ke-17. Demikian firman Tuhan. Ah, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi. Dari semua kekasihnya, tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketenteraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesahlah imam-imamnya. Bersedih pedih darah-darahnya. Dan ia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seteru berbahagia. Sungguh Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejarnya. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya, akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala, tak kala penduduknya jatuh ke tangan lawan, dan tak ada penolong baginya. Para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa, sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya, sekarang menghinanya, karena melihat telanjangnya. Dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisan melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya, sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya.
Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah. Berkeluh kesah seluruh penduduknya. Sedang merana mereka mencari roti, harta benda mereka berikan sebagai ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuh kamu sekalian yang berlalu. Pandanglah dan lihatlah apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku, untuk membuat aku merasa merana tak kala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku. Dihamparkannya jaring di muka kakiku. Didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut. Kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat. Suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada di dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda, darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis. Mataku mencucurkan air. Karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah murka, di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Terpujilah dan berbahagialah kita yang dengan penuh sungguh melaksanakan dalam kehidupan dan mengucap syukur pada Tuhan. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengawali renungan ini, saya mengajak kita coba membayangkan suatu saat umpamanya rumah kita terbakar. Di rumah itulah semua harta benda kita ada. Dan semua habis. Habis. Tidak ada lagi yang tersisa. Apa yang terjadi pada diri kita? Apa yang akan kita alami? Saya membayangkan ibu bapak pastinya yang ada kita hanya bisa tertunduk lesu. Kita hanya bisa tertunduk lesu, menangis karena kita kehilangan harta benda kita. Dan kita tidak hanya kehilangan harta benda kita, tapi kita seperti merasakan kehilangan masa depan kita. Karena apa? Karena kita akan menjadi bingung, besok saya bagaimana mau kerja? Besok saya bagaimana mau berusaha? Harta benda saya, modal hidup saya habis semuanya. Pastinya yang terjadi adalah pikiran yang gelap. Tidak tahu mau bikin apa lagi untuk besok. Karena yang kita miliki mungkin hanya tinggal baju yang di badan. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah keadaan yang boleh kita bayangkan terjadi pada diri orang Israel. Ibu bapak, bacaan kita pada bagian ini adalah kitab Ratapan.
Kitab Ratapan adalah kitab yang memuat 5 puisi yang kemudian dibagi dalam 5 pasal dalam kitab Ratapan. Memang masih banyak orang yang saling berpandangan berbeda tentang siapa yang menuliskan ini. Tetapi kebanyakan teolog mengatakan ini ditulis oleh Nabi Yeremia sendiri. Apa yang mau ditangkap dari kitab Ratapan ini? Kitab Ratapan ini adalah suatu usaha dari penulisnya yang dia ungkapkan dalam bentuk puisi yang sangat bagus. Yang isinya sebenarnya sebuah kegetiran hati karena beratnya pergumulan hidup orang Israel. Secara khusus, kegetiran hati itu terletak pada rasa hancur hati orang Israel ketika mereka melihat bangunan yang sangat mereka banggakan, yaitu Bait Allah di Yerusalem. Pada tahun 586 sebelum Masehi, oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dihancur lantakan, luluh habis. Segala ornamen yang begitu indah yang dibuat, yang disusun, yang dibangun oleh Salomo, diambil semua. Emas, permata, piring-piringan yang begitu indah yang ada di Bait Allah dijarah habis oleh Nebukadnezar pada tahun itu. Tembok-tembok Bait Allah yang besar, yang kuat dirobohkan oleh mereka. Ibu bapak, hati orang Israel hancur luluh melihat keadaan ini. Bait Allah adalah lambang kehadiran Tuhan dalam kehidupan umatnya. Bait Allah adalah lambang bahwa ada harapan hidup dalam kehidupan orang Israel. Ketika Bait Allah hancur, ketika Bait Allah rata karena penghancuran oleh Nebukadnezar, itu juga berarti semangat hidup orang Israel juga hancur. Habis semangat hidup mereka. Kalau kita perhatikan ayat yang ketiga dalam bacaan kita. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketenteraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Artinya, ya, orang Israel digambarkan oleh penulis Ratapan sudah bagaikan orang yang tidak berdaya, dipermainkan oleh bangsa-bangsa sekitar mereka. Itulah suasana hati mereka. Kemudian juga pada ayat yang ke-10, si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya, bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau ya Tuhan telah melarang mereka untuk masuk jemaah-Mu. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yerusalem, terlebih khusus Bait Allah, sudah hancur, sudah luluh lantang. Dan sekali lagi orang-orang Israel tertunduk, lemah, lemas, tidak lagi punya pengharapan untuk melihat masa depan mereka. Dan inilah yang sekali lagi mau digambarkan oleh penulis Ratapan. Hati yang tertunduk karena begitu beratnya pergumulan yang harus dialami. Dan tidak mampu lagi untuk melihat masa depan. Karena apa yang mereka banggakan sudah tidak ada lagi. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada di dalam minggu-minggu Prapaskah. Minggu-minggu Prapaskah adalah minggu-minggu di mana kita diajak untuk merenungkan jalan derita yang harus dialami Kristus, yang sampai pada puncaknya pada saat nanti ketika ia harus tersalib di Golgota. Jalan derita yang harusnya bersama kita juga rasakan di dalam kehidupan kita.
Di dalam minggu-minggu Prapaskah ini, Ibu Bapak, kita diajak untuk juga tertunduk untuk merasakan betapa beratnya derita Kristus. Tetapi kita beda dengan apa yang diungkapkan oleh penulis ratapan. Kalau penulis ratapan menggambarkan orang Israel tertunduk, lesu, lemah, tidak berdaya, dan tidak lagi bisa melihat masa depan yang cerah dalam hidup mereka. Itu yang digambarkan oleh penulis ratapan. Karena bait Allah yang mereka banggakan sudah hancur. Lambang, perasaan hati sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Walaupun sebenarnya Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tapi bagi orang Israel, kalau bait Allah hancur, berarti Tuhan tidak bersama mereka. Itu pikiran mereka. Oleh karena itu, berbeda dengan apa yang kita mau diajak untuk membayangkan, meresapi dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Kita memang diminta untuk tunduk dan merasakan derita yang dialami, dirasakan oleh Kristus menuju ke puncak tugasnya di kayu salib. Kita tertunduk, tetapi kita bukan tertunduk lesu, lemah, dan tidak mempunyai pengharapan. Tidak. Kita tertunduk memang, tetapi kita tertunduk untuk merasakan derita Kristus. Derita yang berpuncak pada kayu salib, yang sebenarnya di balik itu kita meyakini kita sudah diberikan pembebasan dari kuasa dosa. Itu artinya apa? Masa depan, hidup kekal menjadi bagian kita. Kita tidak tunduk dalam rasa lesu, lemas, tidak berdaya, lalu tidak punya pengharapan. Tidak. Tetapi kita tertunduk lesu, lemas dalam satu pengharapan. Bahwa kita punya Tuhan yang menyiapkan masa depan yang terbaik. Hidup kekal di kerajaan sorga. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sikap iman yang harusnya ada dalam diri kita. Dan harusnya menjadi satu perenungan di minggu Prapaskah kita di saat ini. Di tengah-tengah begitu banyaknya pergumulan yang harus kita hadapi. Minggu-minggu ini kita harus beribadah di rumah karena social distancing yang harus diberlakukan pemerintah atas usaha pencegahan penyebaran COVID-19. Jangan kita melihat ini sebagai suatu jalan buntu terhadap pergumulan atau keberadaan hidup kita. Banyak yang jadi korban ibu bapak. Mungkin terpaksa harus di PHK. Mungkin yang punya usaha harus mengalami penurunan pemasukan. Anak-anak sekolah yang biasanya bisa belajar tertunda belajarnya. Atau mungkin banyak juga yang merasa dirugikan dengan keadaan ini. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang akan selalu ada bersama kita. Dan inilah yang mau diingatkan dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Kita mungkin tertunduk untuk merenungkan betapa beratnya masa-masa ini. Tetapi kita tertunduk tetap dengan keyakinan. Kita punya Tuhan yang menguatkan kita. Yang akan tetap memberikan kita kesehatan. Sehingga kita boleh terhindar dari wabah penyebaran COVID-19 ini. Kita boleh tetap sehat dan terus bekerja pada saatnya nanti. Dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Itu yang harusnya ada dalam kehidupan kita. Orang Israel tertunduk lesu karena mereka berpikir sudah tidak ada lagi masa depan mereka. Tuhan tidak hadir lagi dalam hidup mereka. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sikap iman kita tidak demikian. Pergumulan-pergumulan berat terlebih khusus dalam saat-saat ini kita alami. Tapi sikap iman sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun beratnya pergumulan yang saya alami. Walaupun saya harus tertunduk lesu karena harus menanggung beratnya pergumulan. Tapi saya menanggungnya bersama dengan Tuhan. Yang ada selalu menyertai kehidupan kita semua. Dan kiranya ini menjadi kekuatan iman buat kita dalam menjalani masa-masa Prapaskah ini. Selalu ada pengharapan yang Tuhan berikan buat kita. Yesus yang tersalib
bukan berarti akhir dari segalanya. Tetapi itu malah awal dari kehidupan yang baru ketika ia bangkit pada hari yang ketiga. Hidup baru di dalam Tuhan. Hidup baru yang menjanjikan kehidupan yang kekal, yang menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Dalam kehidupan di dunia ini juga, Tuhan tetap mengingatkan kepada kita, seberapapun beratnya pergumulan hidup yang kita alami, di dalam Tuhan kita akan memperoleh kekuatan. Jadikan itu sikap iman ibu bapa. Saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.